Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resnuha Channel. Kali ini saya mau mereview terkait tanaman hias ya. Sebelumnya pertanyaan saya, gimana tanaman hias teman-teman di rumah? Apakah masih dirawat atau tidak? Ya, semoga teman-teman selalu merawat tanaman hiasnya agar lebih subur dan juga lebih sehat ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk disiram karena akhir-akhir ini sering sekali hujan ya. Nah, di sini sebetulnya saya mau berbagi tips ya, tanaman hias yang sudah saya rawat tapi kesini-sini sibuk gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan kesibukan-kesibukan sendiri ya, sehingga tanamannya ini lupa gitu ya teman-teman ya. Ya, tipsnya adalah terkait keladi ya, keladi hias teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya saya ajak putar-putar dulu ya. Di sini ada banyak jenis-jenis tanaman, yaitu philodendron, monstera, keladi, aglonema juga ada. Nah, tanaman di tempat saya ini emang agak berantakan ya, apalagi tempatnya ini langsung terkena air hujan. Yang katanya kalau kena air hujan medianya cepat menampung air, yang sehingga ketika menampung air itu jadi seperti ada penyakit ya teman-teman. Nah, di sini pembahasannya adalah bagaimana caranya merawat keladi pada saat musim hujan, apalagi medianya media yang tidak poros, media yang padat ya, dominan ya. Nah, keladi-keladi di saya ini jenisnya tidak banyak sebetulnya, tapi apa ya, banyak yang mati ya, banyak yang mati. Lebih tepatnya adalah dorman ya. Dorman itu dia seperti apa namanya, tidur sejenak gitu ya. Nih lihat, di sini ada beberapa jenis keladi tuh. Yang tadinya ini subur-subur, tebal-tebal juga daunnya, tapi sekarang kok jadi tinggal 2 daun gitu kan, 2 daun 3 daun. Kalau di sini lihat, awalnya tempatnya ini beda ya teman-teman. Di sini saya emang taruh di tempat yang semi terkena sinar matahari tuh. Ini pakai waring ya, jadi tidak langsung kena sinar matahari banget. Di sini juga ada kanopi, tuh kanopi, tapi bagian atasnya itu emang sih sebagian kena hujan ya, cipratan-cipratan hujan, tapi tidak langsung ya. Awalnya bukan tempatnya di sini, awalnya di daerah sini. Ini kena sinar panas banget gitu. Tapi intensitas di Bogor itu luar biasa hujannya, seringnya setiap sore dan juga deras. Media yang saya berikan adalah media seperti tanah, lalu kompos, lalu kotoran kambing dan juga sekam. Nah, untuk dulu itu sekamnya itu terlalu sedikit, kotoran kambingnya juga banyak, dan juga tanahnya juga lebih banyak daripada sekam, sehingga kalau dilihat porsinya itu jadinya lebih berat ya teman-teman ya. Karena ya kotoran kambing dengan pupuk kandang, maksudnya dengan tanah itu emang berat, apalagi kena hujan, sehingga menampung air di pot ini. Lebih bagusnya lagi kalau misalkan teman-teman punya pot lubangnya banyak, itu lebih bagus ketika musim hujan. Di sini ada keladi jenis apa namanya? Lupa saya. Ya. Ini ada apa sih namanya? Gula merah, ada juga ada wortel, ada cat tumpah juga. Nah, jenis-jenis keladi-keladi ini tadinya rimbun sekali, tapi sekarang jadi tinggal segini gitu kan. Nah, ternyata teman-teman juga pernah mungkin ya melihat banyak sekali semut-semut yang ada di bagian batang keladi ini. Nah, ini semutnya selalu bersarang ya. Kalau di sini sih saya bukan cuman semut yang dilihat ya, tapi juga saya sering lihat ada yang namanya kaki seribu ya, kaki seribu di dalam. Ada juga cacing, ada semut dan lain sebagainya, serangga-serangga yang dia nempel di bagian-bagian batang keladi ini gitu kan. Kalau di sini saya sudah semprot ya teman-teman, sudah semprot menggunakan insektisida ya, sehingga si semut itu atau binatang-binatang yang ada di bagian pangkal keladi ini mati gitu kan. Nah, sebelumnya ini tidak ada daunnya sama sekali nih. Seminggu yang lalu tidak ada daunnya sama sekali. Ini hilang. Lihat tuh. Ini juga indukan gula merah tinggal 1 daun ya.
Tuh bonggolnya sebetulnya panjang, bonggolnya besar juga, tapi ini tinggal anaknya aja gitu kan. Emang agak riskan ya kalau keladi, apalagi tidak dirawat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak seperti saya, rawat dengan baik, jangan sampai mati ya. Kalau mati usahakan pelajari kenapa bisa sampai mati. Baik, alat atau bahan-bahan yang saya gunakan saya itu pakai insektisida nih teman-teman. Nih pakai sidametrin ya, insektisida. Dia membasmi ulat, serangga, lalat-lalat, belalang, semut dan lain sebagainya. Nah kalau saya sih pakainya ini satu tutup botol ini sekitar 2 liter ya, 2 liter. Ini warnanya coklat, tapi kalau misalkan sudah diberi air sebanyak 2 liter itu nanti warnanya hasilnya putih. Nah ini bisa disemprot spray di bagian daun, juga bisa langsung disiramkan ke bagian-bagian yang banyak serangganya di sini gitu ya. Ayo kita coba, yuk kita lihat reaksinya seperti apa pakai sidametrin ya. Nah teman-teman, sebelumnya teman-teman wajib menggunakan ini ya, apa ya namanya, sarung tangan ya. Nah, kalau saya ini kebetulan nggak ada sarung tangannya, wajib pakai sarung tangan. Karena apa? Karena ini baunya sangat menyengat, ini seperti bau minyak tanah ya. Jadi kenapa 1:2 liter itu? Karena saya khawatir terlalu panas, apalagi sekarang sudah waktu siang ya, siang hari. Jadi pakai 2 liter air saja dari satu tutup botol ini. Oke, kita coba. Baik teman-teman, kita racik dulu ya. Ini kurang lebih satu tutup botol ini untuk 2 liter air. Oke, ini sudah diukur sekitar 2 liter air. Kita tuang saja. Seperti ini. Lalu kita aduk ya teman-teman, aduk sampai merata, pakai yang ada aja. Dah, tuh baunya kayak apa, kayak minyak tanah ya. Biar lebih gampang kita siramnya pakai ini, kita tuang sini. Baik, seperti itu. Kita coba ke belakang. Baik, sudah sampai ke bagian area belakang dapurnya para keladi. Nah di sini tuh jenis-jenis keladi anakan-anakan gitu ya, dari bonggolan saya potong kecil-kecil sudah jadi anakan. Nah di sini dulunya juga sama ya, tempat ini itu tempat dimana saya nyimpan keladi yang semi panas. Kelihatan ya kalau misalkan semi panas itu dia mencari cahayanya lebih ke arah yang matahari. Nah di sini juga banyak keladi yang langsung kena air hujan teman-teman, sehingga banyak sekali semut-semut yang bersarang di dalam pot. Nah teman-teman bisa lihat, bisa perhatikan juga ini kalau dipegang ini berat sekali gitu ya, berat sekali. Tuh ini kelihatan keladi yang sehat sama nggak sehat. Ini termasuk keladi yang tidak sehat. Kenapa? Bisa dilihat untuk medianya tuh. Medianya kelihatan ya, kecil-kecil ya media tanamnya tuh. Ini kelihatan seperti telur-telur cacing gitu ya, seperti kotoran-kotoran cacing tuh. Nutrisi-nutrisi yang diambil di dalam pot ini diambil sama cacing. Lalu ada semut-semutnya juga, sehingga makanan-makanan untuk produksi daun yang baru atau anakan-anakan keladi ini jadi terhambat ya teman-teman. Seharusnya ini bisa besar karena makanannya sudah diambil sama cacing, dan serangga-serangga di dalam pot ini jadinya pertumbuhannya jadi terhambat. Itu kelihatan ya. Nah ini semua yang sudah saya semprot 1 minggu yang lalu ya, berbarengan sama tempat yang tadi di sana. Nah itu, ini ketika disemprot ternyata luar biasa, cacing-cacingnya keluar semua. Nah ini salah satu tuh teman-teman bisa lihat,
Nah ini ada ulet ya, ulet kaki 1000. Ini banyaknya kayak gini teman-teman, di sini kaki 1000-nya. Nah lihat ini padat banget tuh. Ini belum sempat saya ganti medianya, nanti akan saya ganti. Nah teman-teman, yang salahnya lagi saya tuh, ini tempatnya seharusnya kalau misalkan sudah ada hujan itu tidak perlu pakai apa namanya tatakan air kayak gini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai tatakan air seperti ini juga boleh, tapi airnya jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam atau terlalu banyak, nanti jadi perkembangannya akan terhambat juga. Jadi kalau bisa dengan intensitas hujan yang cukup banyak, kalau bisa sih nggak usah pakai tatakan air ya. Kalaupun mau pakai tatakan air, berarti nggak usah di tempat yang terbuka banget gitu, atau pakai penutup ya tasnya, jadi nggak langsung kena hujan. Nah ini baik, untuk yang tadi kita coba yuk ke salah satu keladi. Nah kita coba ini. Mohon maaf agak gelap tempatnya. Ini ada keladi yang besar, ini indukan gitu teman-teman. Ini contoh yang belum pernah saya semprot, kira-kira ada apanya ya. Nah disiramnya itu agak dalam ya teman-teman ya, agak banyak maksudnya, biar semut-semut atau cacing-cacingnya pada keluar. Nah perhatikan teman-teman dengan baik, itu ada semut-semut tuh, semut-semutnya sudah pada keluar, tapi di sini tidak ada cacingnya. Tidak ada cacing, hanya semut saja. Nanti semutnya itu bakalan mati, berpindah. Ini contoh yang tidak ada cacingnya. Nah, kenapa bisa tidak ada cacing dan bagus? Kelihatan keladinya besar, daunnya besar. Kita kasih air lagi biar cacingnya pada keluar. Tunggu reaksinya. Ya ternyata masih ada semut-semutnya teman-teman, semutnya pada keluar tuh. Oke seperti itu teman-teman. Ini secara rutin ya teman-teman, kasih seminggu sekali kalau bisa, karena saya ngasihnya cuma 1 tutup botol dengan 2 liter air, jadi tidak terlalu panas. Teman-teman bisa berikan seminggu sekali untuk di keladi, apalagi keladinya yang dorman atau parah, banyak sekali serangga-serangga di dalam potnya. Ya baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk merawat keladi atau teman-teman juga merawat tanaman lain. Silakan sharing-sharing di tempat kami di kebun ya. Kalau ada salah mohon maaf, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga nyalakan tombol lonceng ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada, ternyata udah mati semua teman-teman. Sudah mati semua. Oke, berarti berhasil ya. Tidak ada